Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat ku menyembah, Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja.
utusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku
pagi hari yang indah ini ya Tuhan, di mana kembali Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bernafas, kesempatan untuk berada di dalam baik-Mu Tuhan. Kerinduan kami mau memuji-muji, membesarkan nama-Mu. Sungguh kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan yang luar biasa yang kami sudah alami hari lepas hari sampai pada hari ini. Tuhan, kami ingin merasakan kuasa-Mu, merasakan kehadiran-Mu, merasakan urapan-Mu ada di tengah kami. Tolong pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar urapan Allah turun ke atas mereka. Song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah persiapan untuk melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan dalam perjamuan kudus, Tuhan hadir, Tuhan ada dengan urapan yang luar biasa. Sehingga yang datang dalam keadaan lemah pulang dengan kekuatan baru. Yang sakit pulang dengan kesembuhan. Yang hilang pengharapan, peroleh pengharapan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Pagi ini kami menyerahkan seluruh ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Kok mukanya pada tegang ya? Coba salam dulu ke kanan kiri, depan belakangnya. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Beri senyuman yang terindah, yang paling indah. Puji Tuhan kalau Tuhan Yesus telah memberi kita kesempatan ya untuk ada di tempat ini. Mungkin di luar sana ada yang sakit, ada yang lagi lemah. Tapi kita diberi kesempatan untuk kita boleh ada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Dia sungguh baik, amin. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Dia mati
Mohon untuk duduk kembali. Siapa di sini yang merasakan kasih Tuhan sepanjang minggu ini, atau sepanjang bulan ini, sepanjang hari ini? Saya mau berikan ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin bersaksi, ingin menceritakan kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Sambil menunggu, kita mengangkat satu pujian. Jika ada yang mau bersaksi, silakan maju ke depan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, sekarang telah tiba. Saya undang semua yang mau bangkit berdiri. Sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang luar biasa, karena telah dilemparkannya para pendak. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Silakan duduk semua. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu penyembahan kita. Begitu dalam kasih Tuhan kepada kita semua. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku.
Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Dalamnya kasih terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan ku dengan jalanmu, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Katakan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Katakan dengan sepenuh hati, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kau Ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Engkau ku sembah,
kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami Tuhan mengucap syukur, berterima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Engkau senantiasa menjaga, memelihara, melindungi kami Tuhan. Hingga pagi hari ini Tuhan kami boleh ada Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa, karena kami juga dapat memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Biarlah semua pujian yang kami naikkan Tuhan, itu semua boleh menyenangkan akan hati-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, untuk mendengar akan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Biar firman yang sebentar akan kami terima itu boleh tertanam menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Untuk menerangi setiap langkah-langkah kami dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami senantiasa datang kepadamu Tuhan. Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang agung, Allah yang senantiasa menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan, itu boleh tersampaikan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami senantiasa memerlukan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu lah yang memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Firman-Mu yang menuntun kami Tuhan. Untuk kami senantiasa ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati hamba-Mu juga Tuhan, yang telah memimpin kami dengan puji-pujian Tuhan. Kiranya Tuhan berkati senantiasa kehidupannya ya Tuhan. Berkati juga Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang lain Tuhan. Kiranya berkat Allah melimpah dalam kehidupan pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima akan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini. Ya, seperti Feren katakan, kalau kita bisa beribadah di tempat ini adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, hidup kita itu adalah benar-benar karena kasih Tuhan. Ya, kita diberkati, kita dikasih sehat, kita dikasih hati yang sukacita pada pagi hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan, saudara. Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan menolong kita. Ya. Baik, pagi hari ini kita akan berbicara mengenai tak terukur kasih Tuhan. Ya. Tak terukur kasih Tuhan. Artinya bahwa kasih Tuhan itu sulit diukur, ya. Karena kasih Tuhan tidak terbatas. Ya, tidak terbatas oleh apa saja, ya. Makanya saya katakan bahwa kalau kita ada pada pagi hari ini karena kasih Tuhan, ya. Nah, ayat yang kita baca pagi hari ini di dalam ya, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya. Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin bicara khusus mengenai kasih. Ya.
Bicara khusus mengenai kasih, karena apa? Kasih ini menjadi penting buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Paulus katakan, biar kita punya iman, biar kita bisa bernubuat dan segala macam bisa mengorbankan segala sesuatu. Kalau tidak ada kasih, itu seperti gong yang bergemerincing. Ya, tidak ada isinya. Kalau tidak ada kasih, sia-sia. Ya. Nah, dalam kehidupan kita, ya, saya ingat Ibu Leli yang menyampaikan ini, dalam kehidupan kita ini ada benih kasih. Ya. Ada benih Allah. Ya, di dalam hidup kita, dan Allah itu kasih. Ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat kenapa kita penting bicara tentang kasih, ya, apalagi di akhir zaman ini. Ya. Yang pertama, satu ayat yang kita akan baca bahwa buah roh yang pertama itu adalah kasih. Ya. Kenapa buah roh yang pertama muncul adalah kasih? Ya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, itu diawali dengan kasih. Ya. Kalau kita memiliki kasih Allah, ya, maka kita bisa merasakan itu semua yang lain-lain. Ya, kita bisa sabar, kita tetap ada sukacita walaupun ada pergumulan, kita berkemurahan kepada orang lain jika ada kasih dalam hidup kita. Ya. Bahkan di ayat yang lain, Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya. Saudara-saudara, satu ayat lagi ya, tentang kasih ini. Setelah 1 Korintus 13 ayat 13, di bawahnya itu 1 Korintus 14. Kejarlah kasih itu. Ya. Kejarlah kasih itu. Ya. Nah, saudara-saudara, saya baru-baru ini dapat kiriman video ya, dari teman satu angkatan saya di sekolah Alkitab, ya, bahwa video itu menampilkan seorang pemuda yang sedang main gitar, ya, dia mimpin vokal grup, ya, dan yang nyanyi itu wanita-wanita. Dia sendiri pria dan dia main gitar. Lagi sementara main gitar, saudara-saudara, tiba-tiba jatuh dan mati. Ya. Lagi sementara main gitar, lagi nyanyi, saudara-saudara, sedang memuji Tuhan, sedang menaikkan pujian, vokal grupnya bagus, lagi main gitar, tiba-tiba terjatuh dan mati. Ya. Berapa tahun yang lalu, saya mengingat bahwa pendeta Max Bolang sementara memberikan pengumuman atau khotbah, ya, tiba-tiba terjatuh, sempat dibawa ke rumah sakit tapi meninggal. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau ya, Tuhan kasih waktu sama kita hanya hari ini, ya, waktu buat saudara dan saya cuma tinggal hari ini. Ya. Kira-kira apa yang kita akan buat? Ya. Apakah kita mau cari uang sebanyak-banyaknya karena besok mau mati? Padahal uang tidak bisa menjamin untuk membayar surga.
ya, tiket ke surga. Apa kita mau melakukan pesta pora yang senang-senang karena besok sudah mau mati? Ya. Saudara-saudara, saya beberapa kali menemani orang yang mau dipanggil Tuhan. Ya. Biasanya saudara-saudara, itu dia akan cari orang yang paling dikasihi. Ya. Orang yang sudah tinggal tarik-tarik nafas. Ya. Itu biasanya cari orang yang paling dikasihi. Ya. Saya dengar cerita sampai disampaikan di sekolah Alkitab. Ya. Opa dari istri saya, waktu dia mau meninggal, masih umur 50-an ya, 58 ya. Umur 58 tahun, dia menginjil kemana-mana. Tapi waktu dia mendekati hari mau meninggal, dia bilang anak-anaknya suruh pada pulang semua. Ya. Yang di Jakarta, yang di Bali, yang di mana-mana suruh pulang. Suruh pulang, suruh kumpul. Baru opa ini dia mandi, bersihin kukunya apa semua. Dia pakai kemeja, pakai dasi, pakai jas. Lalu dia tertidur dan dia bicara sama anak-anaknya. Setelah anak-anaknya semua kumpul, saya bilang akan terjadi berita yang menggemparkan di kota Kupang. Ya. Waktu itu opanya Ibu Gembala itu perintis pelayanan di Kupang. Dan ternyata hari itu adalah hari terakhir. Dia menyanyikan saksofon, ya. Dia nyanyi satu lagu sambil dengan dikelilingi oleh anak-anak, orang-orang yang dikasihi itu. Lalu sementara dia menyanyi dan terus tertidur untuk selama-lamanya. Ya. Kita perlu saudara-saudara di dalam hidup ini, kita saling mengasihi satu sama lain. Ya. Perlu sekali ya, saya bukan saya udah mau mati, bukan ya, cuma maksudnya saya kepingin saudara di dalam kehidupan kita ya, mari benih kasih Allah yang ada pada kita itu dia harus bertumbuh ya. Benih itu harus bertumbuh, harus berkembang dan berbuah ya. Sehingga orang lain merasakan kasih itu. Ya. Orang lain merasakan kasih itu. Ya. Orang-orang yang kita kasihi, ya, itu menjadi penting. Ya. Ada video orang tua, dia bilang, pada masa tua, yang paling penting adalah kita harus saling mengasihi dengan pasangan kita. Ya. Karena satu waktu mungkin anak tidak bisa berkumpul terus, ya. Tapi pasangan hidup kita, ya, itulah yang akan menemani masa hidup kita. Ya. Jadi harus saling mengasihi antara suami dan istri, ya. Amin. Ya. Haleluya. Memang saya lagi tunggu, saudara-saudara. Namun kalau ada namunnya berarti masih ada sesuatu. Ya. Terkadang untuk mendapatkan kasih yang tulus, kasih yang murni, ya, itu kadang-kadang tidak gampang, ya, tidak gampang. Karena apa?
Karena seringkali kasih itu bersyarat. Ya. Ada syaratnya. Ya. Syarat ketentuan berlaku. Ya. Seperti saudara kalau mau ke mall, ya, hati-hati ibu-ibu kalau ada tulisan sale, ya. Itu biasanya paling menarik perhatian itu. Ya, padahal kita nggak tahu harganya udah dinaikin. Tapi begitu ada sale, SALE, terus didekatin. Ya. Tanya sama pegawainya, ini harga ini udah diskon belum? Ya. Udah tulisan sale masih naik lagi. Ini udah didiskon belum? Ya. Nah, saudara-saudara, terkadang ya ada sesuatu yang ada syarat-syarat tertentu untuk kita bisa mengasihi pasangan kita. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar tentang kasih Allah, ya. Kenapa saya beri judul kasih Allah itu tidak terukur, ya. Ayo Mbak Yesi masuk, ini pelajaran penting. Ya. Tentang kenapa kasih Allah itu tidak terukur. Ya. Yang pertama kita melihat dalam pembacaan tadi, ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Artinya bahwa kasih itu dimulai dari Allah. Ya. Saudara bisa bilang amin? Ya, kasih itu dimulai dari Allah. Ya. Kasih Allah itu bersifat inisiatif. Ya. Sementara kasih manusia itu bersifat reaktif. Ya. Kalau dikasihi baru mengasihi. Ya. Tapi kasih Allah dia bersifat inisiatif. Dia yang mendahului. Saudara, sadarkah kita bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia menjadi takut dan malu kepada Allah. Ya. Mungkin enggak untuk manusia mengasihi Allah? Rasanya sulit. Ya. Karena apa? Karena dia sudah melanggar. Ya. Dia tahu bahwa dia telanjang. Yang cari siapa, saudara? Allah. Ya. Allah dia cari Adam. Itu Adam melanggar firman. Ya. Jadi kasih itu dimulai dari Allah. Ya. Padahal Allah tahu manusia sudah melanggar firman. Manusia sudah berdosa. Tetapi Allah masih tetap mengasihi manusia. Karena itu kasihnya tidak terukur. Ya. Di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19, 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Kita mengasihi. Respon kita mengasihi. Karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, saudara-saudara, kekristenan adalah sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Ya. Dan saudara-saudara di ayat yang lain, Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk apa, saudara? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Jadi bukan manusia yang mencari Allah, tetapi
Allah datang mencari manusia. Nah, saudara dan saya, kalau saya bilang beruntung, kita adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Kita adalah orang-orang yang patut bersyukur. Ya. Apalagi saya dari seberang, merasa sangat-sangat bersyukur karena dalam kondisi kehidupan saya berdosa, Tuhan cari. Untuk apa? Diselamatkan. Ya. Tuhan cari kita untuk kita diselamatkan. Ya. Jadi saudara-saudara, karena kita sudah diselamatkan, kita dicari oleh Tuhan, dan kita diketemukan oleh Tuhan, itu bukan, minggu lalu saya sampaikan bahwa keselamatan kita itu bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah. Ya, tapi karena anugerah. Nah, kalau kita tahu bahwa hidup kita karena anugerah, maka layaklah kita memuji dan menyembah Allah kita. Ya. Sadari itu terus dalam hidup kita. Ya, hidupku ini karena anugerah. Saya dikasih waktu sama Tuhan, saya dikasih waktu untuk melayani Tuhan, itu adalah anugerah. Ya. Jadi harusnya kita senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Ya, kita nyatakan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang memuji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menyembah Allah. Ya. Karena kita sadar bahwa hidup kita karena anugerah. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kenapa tidak terukur? Karena harganya yang mahal itu sudah dibayar lunas dengan mengutus anaknya ke dalam dunia. Ya. Allah mengutus anaknya, ya, ayat pokok kita 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Ya. Ada orang yang bertanya begini, kalau memang Allah itu baik, kalau memang Allah Bapa itu mengasihi kita, kenapa dia mesti korbankan anaknya? Kenapa enggak dia saja yang menyelamatkan kita? Kenapa enggak dia saja yang berkata, ayo mari yang berdosa aku ampuni dan saudara selamat? Ya. Kenapa dia harus mengutus anaknya? Kenapa dia harus mengorbankan anaknya? Ya. Ada banyak orang yang belum bisa memahami hal ini, saudara-saudara. Ya. Kenapa tidak Allah Bapa saja yang turun ke dunia dan menyelamatkan, mati buat kita, tapi dia harus korbankan anaknya. Ya. Mungkin buat saudara yang belum punya anak, sulit untuk mengerti. Ya. Tapi buat saudara yang sudah punya anak, ya, mungkin saudara pernah merasakan pada waktu anak saudara sedang menderita sakit. Ya. Apa yang dirasakan oleh orang tua? Ya. Sampai ada orang tua yang berkata begini, tahu begini jangan kamu yang sakit, biar papa aja yang sakit. Ya. Jadi saudara-saudara, hati Bapa ketika melihat anak tunggalnya itu, ya, dianiaya, disakiti, ya. Secara manusia kita tentu berpikir, Allah Bapa begitu menderita waktu anaknya disakiti, ya. Waktu anaknya dianiaya, anak tunggal yang dikasihi itu dianiaya. Justru itu adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Ya. Jangankan lihat anak kita dianiaya orang, dihina saja kita bisa marah habis-habisan. Betul nggak saudara-saudara? Ya. Kalau anak kita dihina saja, ya, kita bisa marah. Apalagi kalau kita lihat anak kita dipukul,
di depan kita. Ya. Jadi kalau Allah mengutus anaknya yang tunggal, itu bukan berarti Allah Bapa bukan mau enak-enakan di sorga, kamu aja yang turun. Ya. Tetapi itu pun pengorbanan yang luar biasa. Ya. Anak-anak saya kebetulan kalau sakit, yang mereka cari adalah papanya, bukan mamanya. Ya, ini ada anak-anak saya dan ini ada mamanya, ya. Apalagi Feren. Tiap kali sakit dalam kondisi panas badannya, itu yang dicari papanya. Dia peluk papanya, ya, tidur sama papanya, ya. Kita sebagai orang tua kita harus, aduh betapa menderitanya anak kita yang sedang sakit. Ya. Kalau bisa rasa-rasanya biar papa aja yang sakit. Ya. Nah, itu terjadi di dalam Yesus. Ya. Coba kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya. Tahukah saudara bahwa harga yang sudah dibayar oleh Allah dengan mengutus anaknya, Allah punya tujuan supaya kita hidup di dalamnya, supaya kita hidup di dalam Yesus, supaya kita hidup di dalam firman Yesus, supaya kita hidup dalam karakter Kristus, supaya kita hidup meneladani Yesus. Ya. Sesuatu yang dibayar dengan sebuah perjuangan yang luar biasa, ya, itu harusnya lebih kuat. Ya, harusnya lebih kuat. Ya. Kalau sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang gampang, ya, biasanya akan menjadi lain. Tapi kalau melalui perjuangan yang kuat, ya, melalui perjuangan harusnya, ya, kita menjadi lebih kuat. Cinta kita, kasih kita menjadi lebih kuat. Ya. Yang saya tahu Pak Beni di sini, ya, mendapatkan Ibu Yuke itu melalui perjuangan sampai dulu berseberangan, ya. Dulu berseberangan. Sekarang jalan bersama-sama dalam Tuhan. Ya. Itu harusnya lebih kuat. Ya, karena apa? Untuk mendapatkannya itu perjuangannya luar biasa. Ya. Mungkin yang lain juga punya pengalaman yang sama. Ya. Allah kita, Dia bukan hanya yang cuma mau bicara saja, tetapi Dia bertanggung jawab, Dia komitmen, Dia utus anaknya untuk menjadi korban, menjadi penebus bagi dosa manusia. Jadi Allah bukan cuma omon-omon, ya, tapi Allah Dia buktikan, ya, Dia bertanggung jawab untuk menyelamatkan umat manusia. Ya. Anak-anak muda yang punya pasangan, ya, itu juga jangan mau kalau cuma janji-janji saja, saudara. Ya. Ini khususnya anak-anak muda. Kalau yang sudah suami istri, ya, apapun yang terjadi, bagaimanapun, kasihilah, ya, istrimu, hormatilah suamimu.
Tapi yang belum, ya, yang belum punya pasangan, ya, yang memasuki masa perkenalan, jangan mau kalau cuma omon-omon doang. Ya. Harus butuh komitmen. Ya. Harus ditanya apakah you bertanggung jawab atau enggak. Ya. Jangan cuma bilang aku mengasihimu, aku cinta sama kamu. Ya. Kita melihat bagaimana Allah kita, ya, Dia mengasihi umat manusia, Dia cari, ya, Dia selamatkan, Dia bebaskan, Dia kuduskan. Ya. Artinya Allah itu betul-betul bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita sebagai ciptaannya, ya. Sebagai umatnya. Allah bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Ya. Dulu tahun berapa itu ya, musim sekali TTM, ya, teman tapi ya. Hati-hati, ya. Kasih cinta itu butuh komitmen, butuh tanggung jawab, ya. Kenapa saya kasih judul tidak terukur kasih Tuhan? Karena memang tidak bisa diukur oleh cara kita bagaimanapun mengukur kasih Allah, itu sulit, ya, mahal. Tapi kasih yang mahal itu ketika sampai kepada saudara dan saya, gratis, saudara-saudara. Ya. Kasih Allah yang mahal, yang tidak terukur itu, ketika dia sampai kepada saudara karena dia mengasihi saudara, dia bayar dengan anaknya yang tunggal. Maka saudara terima kasih Allah itu gratis. Ya. Jadi bukan kasih Allah itu murahan, bukan murahan. Tapi kasih Allah sebenarnya mahal, sebenarnya kasih Allah sangat berharga. Tapi buat saudara dan saya, itu jadi gratis. Ya. Saya ingat lomba paduan suara di Manado. Ya. Yang ikut adalah anak-anak pejabat. Dan akhirnya jurinya bingung mau menangkan yang mana. Ya. Tampil di pertama. Inilah Marga Kawalo. Ini adalah anak dari Bapak Camat. Waduh, bangga banget. Anaknya Pak Camat tampil, dia nyanyi. Ya. Muncul yang kedua, anak Bupati. Ya. Semua suruh tampil dan mereka semua mengharapkan menang. Ada penampilan terakhir. Karena dia tahu juri-jurinya pendeta. Dia bilang, saya anak Tuhan Yesus. Saya anak Tuhan Yesus. Ya. Siapa yang berani lawan anak Tuhan Yesus? Akhirnya dia yang menang, saudara-saudara. Ya. Anak Tuhan Yesus. Anak yang penuh kasih. Ya. Bapa kita yang penuh dengan kasih itu, ya, dia buktikan. Ya. Dia buktikan di ayat 14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ya. Jadi akhirnya kepada siapa saja yang mau jadi anak Tuhan, itu Yesus adalah juru selamat dunia. Ya. Kasih tahu sama yang lain-lain, Yesus itu juru selamat dunia loh. Dia juru selamat kamu juga. Ya. Saya berkesan sekali sama anaknya ibu siapa itu yang suka ngaji, Ibu Dede. Ya.
Dia bilang Yesus itu juru selamat dunia. Jadi kenapa sih kalau kita juga mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat? Padahal dia mamanya guru tukang ceramah. Dan memang saudara-saudara, Yesus itu juru selamat dunia. Ya. Yohanes berkata, kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting saudara. Ya, Allah berani komitmen untuk mewujudkan, jadi bukan hanya sekedar bicara kasih, ya, tapi dia buktikan dengan apa? Dia memberikan putranya yang tunggal, yang sangat dikasihi itu untuk dikorbankan, untuk menebus dosa umat manusia, supaya saudara dan saya diselamatkan. Ya, lalu yang ketiga, ya, di ayat pokok kita, saya baca sekali lagi 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya, nah ini yang ketiga, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kenapa saya katakan bahwa kasih Allah itu tidak terukur? Karena kasih Allah itu diberikan kepada orang-orang berdosa. Ya. Waktu kita diselamatkan, firman Tuhan katakan kita dalam keadaan berdosa. Ya. Bukan kita sudah suci, bukan kita hidup benar lalu diselamatkan. Tapi kasih Allah ditujukan kepada orang-orang berdosa untuk apa? Dia menjadi pendamai. Ya. Allah menjadi pendamai. Dalam Keluaran 25 ayat yang ke-17, ya, juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Ayat 18, dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas, kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Ya. Nah saudara, Yesus menjadi pendamaian bagi orang berdosa. Kalau di dalam kitab Keluaran ini, kalau kita belajar tentang tabernakel, ya, maka ada halaman, ada ruang kudus, ruang suci, dan ruang maha kudus atau ruang maha suci. Di ruang maha kudus itu ada peti perjanjian. Ya. Di ruang maha kudus itu hanya imam besar yang boleh masuk. Ya. Di ruang maha kudus ini ada peti perjanjian, dan peti perjanjian ini harus dibuat seperti ayat ini, harus ada tutup pendamaian. Nah, tutup pendamaian itu harus ada gambar kerub, 2 kerub yang berhadap-hadapan. Ya, nanti kalau di rumah saudara lihat gambar tabernakel, maka saudara akan paham tentang tutup pendamaian itu. Ya. Nah, tutup pendamaian dan 2 kerub ini itu adalah melambangkan tentang tahta Allah atau kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Ya. Nah makanya Yesus, nanti ada ayat lagi yang berkata bahwa Yesuslah itulah pendamaian itu. Ya. Di ayat pokok kita, dia menjadi pendamaian bagi orang-orang berdosa. Ya. Tutup pendamaian 2 kerub itu adalah lambang tahta Allah
yang hadir di tengah-tengah umatnya untuk menyatakan penghakiman atas pelanggaran umatnya. Ya. Jadi kalau kita mengikuti cara dalam perjanjian lama, orang-orang yang melanggar, orang-orang yang bersalah ini harus ketemu dengan pengadilan itu, penghakiman itu, yang itu digambarkan dalam tutup pendamaian ini. Ya, makanya ada 2 kerub, ada 2 malaikat yang terus menjaga. Ya. Nah, saudara-saudara, maka ketika upacara penebusan, di mana imam besar ini dalam 1 tahun dia 3 kali memasuki ruangan Maha Kudus itu, membuat upacara penebusan, ya. Membuat upacara penebusan, lalu dia melakukan pemercikan darah, ya. Pemercikan darah ditutup pendamaian ini. Nah, maka Tuhan akan menyatakan pengampunannya. Ya, jadi saudara-saudara, Yesus kita, dia digambarkan sebagai pendamaian bagi orang-orang dosa, orang-orang berdosa. Dia jadi tutup pendamaian itu, sekaligus dia juga yang menjadi darah anak domba Allah itu. Ya. Jadi dalam hidup Yesus, dia digambarkan sebagai anak domba yang menjadi korban penebus dosa. Dia juga sebagai pendamaian. Ya. Melalui Yesus itulah kita disatukan dengan Allah Bapa kita. Ya. Ada pendamaian. Ya. Ini ayat yang kita bisa baca, ya. Dalam Roma 3 ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Ya, jadi saudara-saudara, kita yang hidup dalam perjanjian baru, ya, kita cukup dengan beriman kepada Yesus, maka pengampunan dosa itu terjadi dalam hidup kita. Kita nggak harus bayar dengan korban sapi, dengan korban lembu, tapi cukup dengan kita beriman bahwa oleh darahnya dosa kita diampuni. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya. Allah kita itu sabar loh saudara-saudara. Ya. Allah kita itu sabar. Dia melihat kita bandel. Ya. Dia lihat kita melanggar. Makanya kasihnya tidak terukur. Ya. Kasih Allah itu tidak terukur. Ya. Kalau kita orang tua lihat anak bandel, ya biasanya inginnya kita hukum anak itu. Ya. Tapi Allah kita, ya ada kasih, ya, dan tapi juga bukan berarti Dia mengasihi lalu membiarkan kita binasa. Ya. Pasti Dia tegur kita, saudara-saudara. Ya. Kalau kita melakukan sebuah pelanggaran, pasti Tuhan tegur kita. Ya. Tinggal tergantung kita. Ketika kita ditegur, apakah kita mau bertobat atau kita mau bertahan? Ya. Itu keputusan ada sama kita. Ya.
Adam waktu dipanggil, "Hai Adam, di mana kau?" Ya. Dia ngumpet, saudara-saudara. Ya, dia ngumpet. Dan kita tahu Adam dia cari kebenaran sendiri. Ya. Dia bikin cancut dari pohon ara. Ya, itu bicara tentang kebenaran diri sendiri, membenarkan diri. Ya. Tapi bagi Allah itu tidak berlaku. Untuk sebuah kebenaran itu harus ada darah. Ya. Ada darah binatang. Ya, untuk menebus kesalahan ya, pada waktu itu. Ya. Tapi kita tahu bahwa di dalam Yesus mati satu kali. Ya, tidak diulang-ulang. Dia mati satu kali untuk membebaskan kita, mengampuni dosa-dosa kita, supaya kita bisa menyembah dan memuliakan Tuhan. Ya. Jadi melalui pendamaian ini ada dua peristiwa yang terjadi ya di dalam ayat yang ke-22, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian itu. Jadi tutup pendamaian itu bicara tentang lambang perjumpaan antara Allah dengan manusia berdosa. Ya, Allah berjumpa dengan manusia. Dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya. Jadi tugas imam besar itu ya ketemu di tutup perdamaian dengan Allah. Allah bicara kepada imam besar ini untuk menyampaikan kepada umat Israel. Ya. Hal-hal apa yang harus dilakukan oleh umat Israel. Ya, tutup pendamaian jadi tempat perjumpaan dengan imam besar. Ya. Dalam perjanjian baru, Yesuslah imam besar kita. Ya. Yesus imam besar kita. Enggak ada imam besar lagi yang lain. Yesus adalah imam besar kita. Jadi saudara-saudara, kalau dulu ada nyanyian berkata, Yesus cukup bagiku. Ya, harusnya kalau kita sudah hidup di dalam Yesus, kita mengakui pengorbanan Yesus, kita percaya kepada firman yang Yesus katakan, kita lakukan firman itu, pasti kita akan cukup, saudara-saudara. Nggak perlu yang lain-lain. Yesus saja cukup buat kita. Ya. Dengan tutup pendamaian itu terjadi rekonsiliasi di sana. Ya. Imam besar menghubungkan dengan Allahnya. Ya. Dan yang kedua terjadi relasi. Ada hubungan. Sekarang saudara dan saya melalui imam besar kita Yesus, ya, kita sekarang menjadi dekat dengan Allah kita. Ya, kita bisa memanggil Dia Bapa. Kita bisa minta apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Gimana caranya belajar tentang pokok anggur? Ya. Kalau kita ingin berbuah, carang itu harus melekat pada pokok anggur. Ya. Kalau carang ini mau berbuah, dia harus melekat pada pokok anggur. Kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin berbuah, kita harus melekat dengan Yesus sebagai pokok keselamatan kita. Kalau kita ingin berbuah banyak, kita ingin hasil yang banyak, kita mau dibersihkan, ya, seperti carang. Ya. Kalau carang tidak dibersihkan, maka tunas yang baru gak akan muncul. Ya. Harus tunas yang lama mesti dipotong. Cara-cara hidup yang lama dipotong. Gaya-gaya lama yang tidak berkenan kepada Tuhan harus dibersihkan. Ya. Supaya kita berbuah banyak.
Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai di sini firman Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan menerima perjamuan Tuhan.